Pemasi Media, reach the world. Pada saat saya membuat rakaman siaran Pemasih Media pada Sabat ini, hujan sedang mencurah-curah di luar sana. Itulah hujan berkat buat kita semua. Puji Tuhan, sedar tak sedar, terlalu banyak berkat yang Tuhan sudah berikan buat kita semua, yang patut kita ucap syukur di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan kami begitu banyak berkat sehingga helai napas kita di Sabat ini. Saya mengucapkan selamat hari Sabat buat Anda semua, di mana juga kita merayakan Sabat ini bersama teman, bersama keluarga. Sabat ini tetap menjadi kerinduan kita karena Sabat ini adalah hari yang begitu berbeza dengan hari-hari yang lain, di mana Sabat ini kita benar-benar menyerahkan hati kita, waktu kita, pemikiran kita mempusatkan hanya pada satu titik, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih buat Anda semua karena sudi bersama dengan siaran Pemasih Media pada Sabat ini, Sabat yang ke-13 di triwulan yang ke-3. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berulang. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita mulai pertemuan kita pada Sabat ini dengan berdoa, dan saya akan bawa kita semua di dalam doa. Mari kita berdoa pada saat ini. Tuhan di sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di siaran Pemasih Media pada Sabat ini. Apa yang kami tonton, apa yang kami dengar, apa yang kami saksikan, biarlah menjadi kekuatan iman percaya kami, supaya kami terus dapat diperkuatkan sementara kami berjalan di dunia ini dan menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Sertai kami semua, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jikalau Anda melihat video ini, terlalu banyak sekali makhluk ciptaan Tuhan yang sedang berterbangan di atas lampu yang menerangi studio Pemasih Media ini. Semua adalah ciptaan Tuhan. Semua juga adalah benda hidup yang Tuhan sudah ciptakan di dalam karya penciptaan yang begitu agung sekali. Saudara dan saudari, satu berkat Tuhan yang begitu kita rindui pada saat ini adalah Tuhan janjikan kepada kita semua untuk tinggal bersama dengannya di dalam kerajaan sorga. Adakah Anda merindui sorga?
Saya dan Anda, kita semua benar-benar merindukan surga itu agar segala-gala kehidupan di dunia ini terhenti dan kita berada di kaki Yesus di dalam kerajaan surga. Satu keadaan yang kita semua benar-benar merindukan saat itu. Saudara dan saudari, nafiri semboyan tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali tidak lama lagi semakin jelas. Gunung dan juga lembah, segala sesuatu menceritakan bahwa tidak lama lagi Yesus akan datang. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama berjalan menuju kepada kerajaan sorga. Satu ilustrasi kehidupan kita ini seperti satu perlombaan, yang mana dalam perlombaan itu saya dan Anda semua harus menamatkan perlombaan itu sampai garis akhir penamat. Tidak kisahlah nomor 1, nomor 2, nomor 3, asalkan Anda dan saya, kita semua berada melewati garis akhir perjuangan hidup ini, yaitu memasuki sebuah gerbang surga yang Tuhan sudah janjikan buat kita semua. Lagu yang pertama, Angkat Nafiri, disampaikan oleh tim Pamasi Media. Angkat nafiri dan bunyikanlah, Yesus mau datang segera. Nyanyi musafir dan pujikanlah, Yesus mau datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus mau datang segera. Bangsa amarah itu tandanya, Yesus mau datang segera. Pengetahuan bertambah-tambah, Yesus mau datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus mau datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus mau datang segera. Terima kasih dengan lagu yang disampaikan oleh tim Pamasi Media. Angkat nafiri dan sorakanlah, Yesus akan datang ke dunia. Karena saudara dan saudari, kita rindukan berada di suatu tempat yang lebih tinggi. Tempat yang lebih tinggi apabila kita dapat melihat segala keindahan. Di manakah tempat yang lebih tinggi itu, saudara dan saudari? Tempat yang lebih tinggi itu adalah surga yang sudah disediakan, rumah kita yang kekal yang sudah disediakan buat kita semua. Untuk berada di tempat yang lebih tinggi, kita harus mendaki gunungnya. Kita harus menyeberangi lautannya. Barulah kita berada di tempat yang lebih tinggi. Saudara dan saudari, bukan mudah kita berada di tempat yang lebih tinggi, karena kita harus membayar harga yang mahal. Namun, inilah perjuangan kita, karena akhirnya segala usaha kita untuk berjalan menuju Yesus, segala pengorbanan kita di dunia ini semata-mata untuk tetap setia kepada Yesus,
akan dibalas, akan dibayar, dan begitu berbaloi sekali rupa-rupanya untuk kita tetap setia bersama Yesus. Karena suatu saat nanti kita akan berada di suatu tempat yang lebih tinggi, yaitu kerajaan surga. Di tempat yang lebih tinggi, aku rindu mau berdiri. Tuhan, angkatlah jiwaku ke tempat yang lebih tinggi. Lain orang boleh bertahan dalam dosa lawan Tuhan, tapi tetap tujuanku ke tempat yang lebih tinggi. Tuhan, angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu. Biarlah aku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Tinggi di atas dunia, aku mau hidup selamanya dan percaya ku menuju ke tempat yang tinggi itu. Aku mendaki gunungnya dan lihat cahaya mulia. Ya Tuhan, pimpinlah aku ke tempat yang lebih tinggi. Tuhan, angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu. Biarlah aku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Tuhan, angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu. Biarlah aku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Terima kasih kepada hamba Tuhan, Saudara Gondo, dengan lagu yang mengangkat rohani kita untuk berada di tempat yang lebih tinggi. Deru hujan di luar sana, di luar studio, memberikan kedinginan kepada saya yang berada di dalam studio yang sedang kepanasan. Demikianlah Yesus memberi kelegaan kepada kita semua dalam kesakitan, derita kita, kedukaan kita. Hanya Yesus yang mampu untuk memberikan kita penghiburan, kelegaan. Yang penting serahkan 100% kepada Yesus, hati kita kepada Tuhan, ceritakan duka lara kita kepada Tuhan. Karena apabila kita setia kepada Tuhan, nama kita
akan dipanggil untuk memasuki kerajaan sorga. Nama saya dan nama Anda tertulis di dalam buku kehidupan dan dipanggil untuk kita sama-sama menyeberang menuju kepada kerajaan sorga. Satu yang kita rindui, satu yang kita begitu impikan untuk kita berada di kerajaan sorga. Tempat yang penuh dengan kedamaian, tempat yang penuh dengan keindahan yang tidak boleh digambarkan oleh karya cipta manusia. Karena itu sangat sempurna, kerajaan sorga yang begitu luar biasa. Saya dan Anda terdorong untuk berada di kerajaan sorga bila sangkakala Tuhan kiamat hampir tiba. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama dengan Yesus di dalam kerajaan sorga. Mari kita menikmati lagu Bila Namaku, nama kita dipanggil di kerajaan sorga. Saya dan Anda pasti begitu bersorak dan bergembira karena nama kita sudah ada di dalam kehidupan yang kekal. Bila sangkakala Tuhan bunyi kiamat tiba, hari Tuhan datang amat mulia. Bila orang saleh mati seberang dikumpulkan, dan nama dipanggil aku di sana. Bila namaku dipanggil ku ada di seberang sana di surga mulia. Aku harus bersedia bila nama dipanggilku di sana. Mari kita kerja bergerak setiap hari. Mari kabarkan hal kebangkitannya. Bila kiamat tiba, tugas kita selesailah, dan nama dipanggil aku di sana. Bila namaku dipanggil ku ada di seberang sana di surga mulia. Aku harus bersedia bila nama dipanggilku di sana. Pada kedatangan Yesus yang saleh dibaptis, bersama yang hidup saja ke surga. Tuhan beri istana indah pada umat pilihan, dan nama dipanggil aku di sana. Bila namaku dipanggil ku ada di seberang sana di surga mulia. Aku harus bersedia bila nama dipanggilku di sana. Bila namaku dipanggilku ada di seberang sana di surga mulia. Aku harus bersedia bila nama dipanggilku di sana. Aku harus bersedia bila nama dipanggilku di sana. Terima kasih kepada choir belia daripada Podos. Talenta Anda, talenta yang ada pada Anda, suburkan dan semarakan. Berikan
talenta itu di dalam pelayanan untuk orang lain dapat melihat Yesus itu siapa. Dan orang lain boleh melihat bahwa Yesus itu telah menawarkan kepada kita satu tempat yang begitu indah, yaitu kerajaan sorga. Bilakah Yesus datang? Pada saat ini, nampaknya serangga yang ada di atas siling studio Pemasi Media seolah-olah berpesta untuk terus sama bergembira bahwa semua kita juga akan bersorak gembira saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Bilakah Yesus akan datang ke dunia? Boleh jadi pada waktu pagi hari. Demikian lagu yang disampaikan oleh grup Kanak dari Tenggilan yang mengangkat kepada semangat kita bahwa sebentar lagi Yesus akan datang. Bersediakah kita untuk bertemu dengan Yesus pada kedatangan Yesus yang kedua kali? Semakin saya berteriak di ruang studio Pemasi Media, hujan lebat di luar sana juga sedang bergempita, seperti sedang memukul paluan alam, bersorak juga menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari kita nikmati lagu yang seterusnya. Boleh jadi pada waktu pagi hari. Boleh jadi pada waktu pagi hari, bila kamu sedang ditembus matahari, datanglah Yesus dalam kemuliaan-Nya, hendak jemputkan
Saudara dan saudari, mari kita mendengar berita misi di Sabat ini yang turut menceritakan bagaimana kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang penuh dengan kesedihan. Orang akan hidup dan pergi, orang akan hidup dan mati, datang dan pergi. Kita ini seperti embun di ujung rumput yang akan hilang apabila dipanah terik mentari. Demikianlah kita. Dunia ini satu persinggahan buat kita. Sementara saja, sekejap saja kita berkelana di dunia ini. Dan akhirnya kita juga akan menoktakan hidup kita dengan napas yang terakhir apabila kematian juga menjemput kita semua. Pada saat itu, kematian itu adalah satu kemenangan buat kita. Kerana di akhir, di hayat kita, kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Yesus. Saya persilakan Cik Grace Pius untuk cerita misi di Sabat yang ke-13. Shalom, seorang guru 200 pengebumian. Demikianlah tajuk berita mission kita pada Sabat ke-13. Kisah Vineta dari Latvia. Ketika Vineta keluar dari kedai runcit di Latvia, dia melihat seorang wanita memakai pakaian hitam di seberang jalan. Hitam adalah warna tradisional berkabung di Latvia. Itu adalah sehari selepas salah seorang murid Vineta, seorang lelaki bernama Andrei, meninggal dunia dalam kemalangan yang tragis di taman permainan. Dia berasa terdorong untuk pergi bercakap dengan wanita itu. "Adakah Anda ibu kepada Andre?" dia bertanya. Wanita itu pun mengesahkan bahwa dia adalah ibu kepada Andre. "Saya adalah gurunya," kata Vineta. Si ibu seperti tidak ada mood untuk bercakap. Perlahan-lahan, dengan sangat lembut, Vineta pun mengulangi apa yang dikatakan kepada rakan sekelas Andre yang sedang berduka pada hari sebelumnya. "Andre percaya kepada Tuhan," kata Vineta. "Dia sayangkan awak, dia sayangkan adik perempuannya. Dia seorang budak yang baik hati. Mungkinkah dia hidup lebih lama lagi dan pergi bekerja di ladang papan seperti yang dia rancangkan? Kemungkinan dia akan berubah. Kemungkinan dia sudah mula minum alkohol seperti pekerja kilang papan yang lain. Alkitab mengatakan, pemabuk tidak akan berada di syurga. Mungkin Tuhan tidak menghalang kemalangan ngeri ini daripada berlaku karena sekarang Andre sudah selamat." Keesokan harinya, pengetua sekolah datang berjumpa dengan Vineta. "Ibu Andre telah menelepon saya setiap jam sejak kematian anaknya, mengatakan bahwa pihak sekolah yang harus dipersalahkan," katanya. "Tetapi hari ini dia menelepon dan mengatakan bahwa dia telah bercakap dengan kamu dan telah mendapat ketenangan. Dia berkata, 'Saya tidak akan menghubungi Anda lagi, tetapi saya mempunyai keinginan. Saya mahu guru ini, yaitu Vineta, mengetuai pengebumian anak saya. Jadi Vineta, sila pulang ke rumah dan bersedia untuk pengebumian itu.' Vineta sangat terkejut. 'Saya tidak pernah mengetuai pengebumian sebelum ini,' katanya. 'Saya tidak tahu apa yang perlu dilakukan.' 'Ia akan baik-baik saja,' kata pengetua. 'Kamu boleh lakukannya. Segala-galanya akan baik.' Vineta tidak mahu melepaskan peluang untuk bercakap dengan Tuhan kepada semua murid-murid dan kepada keluarga dan saudara mara Andre. Dia menyediakan khotbah tentang Lazarus. Pada hari pengebumian, orang ramai datang untuk memberi penghormatan terakhir. Vineta berdiri berhampiran dengan keranda sambil bercakap. "Jika Yesus hidup di bumi hari ini, dia akan menghentikan keranda ini daripada masuk ke liang lahat," katanya. "Dia akan menghidupkan semula Andre seperti Lazarus. Dia akan berkata, 'Keluarlah dari kubur,' tetapi apa yang saya tahu dan apa yang saya ingin kamu ketahui,
ialah suatu hari nanti Yesus akan mengucapkan perkara ini dan Andre akan keluar dari kuburnya untuk hidup selama-lamanya. Pada petang itu, seorang guru dari sekolah menelepon Vineta di rumah. Ibu seorang pelajar menghubungi saya hari ini dan meminta saya menghubungi Anda, katanya. Nenek pelajar itu meninggal dunia. Dia mahu kamu mengetahui pengebumian. Vineta mendapati mudah untuk membuat persiapan untuk pengebumian karena nenek itu telah hidup bagaikan malaikat, yaitu sangat baik. Vineta mendasarkan khotbahnya pada Amsal 31 dan membandingkan nenek dengan wanita yang ideal itu. Semasa dia bercakap, semua mata tertumpu kepadanya. Terjadi keheningan yang besar. Vineta memberitahu seorang sanak saudara selepas itu. Kamu tahu kenapa saya suka pengebumian? Tidak siapa yang tidak bersetuju dengan Anda. Dan semua orang mendengar. Vineta memikirkan tentang pengebumian sekali lagi. Sambil dia coba mengimbangi belanjawan bulanannya, tidak lama kemudian dia mendapati gaji yang kecil sebagai seorang guru itu tidak mencukupi untuk membesarkan dua anak lelakinya. Dia tertanya-tanya bagaimana dia boleh menampung kehidupan. Pemikiran terlintas di pikirannya. Kamu tahu cara mengetahui pengebumian? Vineta menghubungi rumah pengebumian dan menawarkan parit matanya. Pengarah rumah pengebumian itu pun berkata, saya akan memberikan kamu pengebumian kecil dan melihat bagaimana Anda melakukannya. Selepas pengebumian tersebut, pengarah itu pun berkata, dia berpuas hati. Kamu boleh mengetahui pengebumian mulai minggu depan, katanya. Jadi, di antara kelas, yaitu masa rehat sebelum masuk kelas selanjutnya, di sekolah, Vineta melompat ke dalam kertanya dan menukar pakaiannya semasa dia bergegas ke pengebumian. Kadang-kadang, dia juga menukar pakaiannya di lampu merah. Bercakap dengan Tuhan di pengebumian menjadi pekerjaan kegemarannya. Dia sangat menyukainya. Saya mempunyai banyak cerita, ada yang sedih, ada yang lucu, katanya. Saya tidak akan melupakannya. Vineta mengetahui lebih daripada 200 pengebumian di bandar itu sebelum Tuhan membuka pintu untuknya memasuki kerjaya lain. Persembahan Sabat ke-13 kuartal ini akan memberi peluang kepada remaja di Latvia untuk mengetahui lebih lanjut tentang Tuhan yang menjanjikan kehidupan yang kekal. Sebahagian daripada persembahan Sabat ke-13 akan membantu membina sebuah bangunan di ibu kota Latvia, Riga, yang akan berfungsi sebagai pusat pengaruh di mana orang muda boleh mempelajari bahasa, melibatkan diri dalam sukan, dan mengambil bahagian dalam aktiviti berpusatkan Kristus yang lain. Terima kasih kerana merancang persembahan murah hati minggu depan. Itu saja berita mission pada Sabat ini. Sekian, terima kasih. Puji Tuhan dengan berita misi yang sudah kita nikmati. Bersediakah kita untuk masuk ke dalam kerajaan sorga? Bukan mudah. Seperti kita sedang mendaki gunung, kita perlu siapkan segala sesuatu untuk kita mendaki gunung yang tinggi untuk sampai ke puncaknya. Bukan mudah. Kerana di waktu kita untuk mendaki puncak yang tinggi, gunung yang tinggi itu, setan juga sedang coba sedaya upaya untuk menggagalkan niat kita, semangat kita, impian kita untuk datang kepada hadirat Tuhan. Oleh itu, alahkan setan dengan nama Yesus Kristus. Kita boleh dimenangkan untuk dapat memasuki gerbang surga dan duduk di kaki Yesus. Ini yang kita rindukan di dalam kehidupan kita selagi kita nafas di kandung badan. Bersediakah Anda? Bersediakah kita? Lagu seterusnya oleh Marceline Loren.
Mari diam sejenak, cobalah kau renungkan, dan kedatangan Yesus sungguh dekat. Hari-hari berlalu, waktu terus berganti, Dia akan datang segera jemput umatnya. Mari sedia sambut Sang Raja, oh bersedialah, sambut Rajamu, Dia datang dengan kemuliaan. Oh bersedialah, terima mahkota karunia, hidup yang kekal. Janganlah kau terlena dengan kesenangan dunia, hingga kau melupakan kedatangannya. Beritakanlah firman-Nya, kabarkanlah dengan segera, kabarkan kedatangan Yesus Tuhanmu. Mari sedia sambut Sang Raja, oh bersedialah, sambut Rajamu, Dia datang dengan kemuliaan. Oh bersedialah, terima mahkota karunia, hidup yang kekal. Sekaranglah waktunya, bersedia sambut Sang Raja. Oh, 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 bersedialah, sambut Rajamu, Dia datang dengan kemuliaan. Oh bersedialah, terima mahkota karunia, hidup yang kekal. Karunia, hidup yang kekal. Kekal. Amin. Saudara dan saudari, tiba saatnya kita mendengar firman Tuhan yang menceritakan tentang surga itu bagaimana. Tiba saatnya kita akan mempelajari sebenarnya firman Tuhan tentang surga itu. Saya temui seorang hamba Tuhan di Kampung Wayan yang bernama DJ Herjai Jahari. Beliau berasal dari Kampung Bunsadan, Kota Marudu, dan telah dibaptiskan dan keanggotaannya adalah di Sabah Mission, dan pada saat ini beliau melayani gereja daerah Ranau. Pertemuan yang begitu istimewa itu akhirnya membuka lembaran pertemuan kita di Pamasi Media, kerana sahabat ini Pastor DJ Herjai Jahari akan menceritakan kepada kita surga yang setiap satu kita
merindukan untuk berada, berpijak bersama dengan Yesus pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Bersediakah Anda untuk ke surga? Bersediakah Anda untuk mendengar firman ini? Ayo, kita persilakan Pastor DJ Herjai dengan firman Tuhan pada Sabat ini. Kopi Bosean tada sahabat, apa kabar umat Tuhan? Dan selamat Sabat sekali lagi saya ucapkan untuk kita semua. Dan saya rindu saudara, sebelum kita lebih lanjut belajar akan firman Tuhan pada Sabat ini, saya senang untuk sekali lagi mengajak kita tunduk kepala dan bersatu dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami, Tuhan kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga. Kami puji dan kami muliakan nama Tuhan karena pada Sabat Tuhan yang suci ini, kami punya kesempatan yang sangat indah untuk bertemu bersama-sama di dalam alam maya, mempelajari firman Tuhan dan membuatkan hidup kami lebih dekat kepadamu. Kami serahkan semua rangkaian internet, semua persiapan yang sudah kami persiapkan dalam tangan Tuhan, agar itu dapat berfungsi bersahabat dengan lebih baik lagi, menjadi berkat kepada ibadah kami dan menjadi kepujian bagi nama-Mu. Terpujilah nama Tuhan, mendengar dan menjawab doa ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasih dalam Tuhan, di dalam lubuk hati setiap orang ada satu kerinduan akan suatu tempat yang lebih baik, di tempat di mana mereka diami saat ini. Apapun istilah yang digunakan ataupun menggambarkan tempat itu, konsepnya sama, yaitu tentang sorga. Berbicara tentang sorga, saya percaya sebagian daripada kita, bahkan kebanyakan daripada kita, sudah sering mendengar tentang sorga. Bahkan sering membicarakan ataupun mempercakapkan tentang sorga. Bahkan juga mungkin sering memikirkan tentang sorga. Tetapi Sabat ini, sorga itu bagaimana sebenarnya? Dan kita mau coba rasa kira-kira sorga itu bagaimana. Kalau kita cocok ataupun sesuai pergi sorga, kita siap-siap untuk pergi sorga. Kalau tidak sesuai untuk pergi ke sorga, kita berpikir untuk pergi kemana yang selanjutnya. Kenapa manusia memiliki kerinduan untuk satu tempat yang lebih baik? Kenapa manusia merindukan sorga? Alkitab memberikan jawaban kepada kita dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Tuhan membuat, ia dikatakan di sini, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Dalam bahasa Indonesianya kurang jelas ataupun kurang mencerminkan maksud daripada kata ini. Karena dia memberikan. Kalau memberikan berarti saya boleh tolak. Tetapi dalam bahasa Inggrisnya dikatakan seperti ini. He had made everything beautiful in his time. Also, he had set the world in their heart. Kalau dalam bahasa terjemahan lainnya adalah he has set eternity in their heart. Tuhan menetapkan, bukan memberikan. Ya, Tuhan menetapkan kekekalan di dalam hati setiap manusia. Seperti alam yang diset jam berapa dia akan berbunyi, begitulah kerinduan akan hidup kekal. Seperti putaran mesin kereta, diset putaran gearnya agar dapat berfungsi dengan lebih baik lagi. Seperti itulah perasaan di dalam hati setiap manusia akan kerinduan untuk hidup yang lebih baik lagi. Seperti komputer diset programnya agar dapat berfungsi dengan lebih baik lagi. Begitulah kira-kira kerinduan kita akan hidup kekal. Berbicara tentang sorga agak susah, saudara. Kenapa saya bilang susah? Sebab belum ada yang pernah pergi di sorga, yang kita pernah dengar, kita pernah nampak dan lihat benar-benar gambarnya. Kalau seorang mengatakan saya pernah pergi di Amerika,
Mungkin kita percaya, meskipun kita tidak pergi di Amerika, tapi kita boleh lihat videonya, kita boleh search di Google dan sebagainya. Kita boleh lihat kira-kira Amerika itu seperti apa. Kalau mungkin ada orang yang belum pernah naik Gunung Kinabalu, ya, kita boleh membayang-bayangkan bagaimana Gunung Kinabalu itu karena ada gambar, ada orang yang pernah pergi di sana. Tetapi kalau kita bercakap tentang sorga, berbicara tentang sorga, susah. Karena belum ada orang yang di zaman kita saat ini pergi ke sorga dan memberikan gambar, send di WhatsApp ataupun di Facebook kita. Dan kalau kita lihat di Alkitab, kita merasakan kesulitan yang membingungkan. Kenapa saya katakan membingungkan? Dalam 2 Korintus 12 ayat 2 hingga 4. Kalau saudara buka Alkitab saat ini, dan saya berharap saudara membukanya, jangan biarkan Alkitab kita berdebu. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 2 hingga yang keempat, Rasul Paulus mengatakan sedemikian. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Menurut Rasul Paulus, sorga itu berada di tingkat yang ketiga. Di mana tingkat yang ketiga itu? Kita tidak tahu. Ada orang mengatakan tingkat pertama, langit yang pertama itu adalah awan yang kita boleh lihat. Kemudian langit yang kedua itu adalah alam semesta ini, planet-planet lain. Lalu langit yang ketiga itu di luar daripada alam semesta ini. Namun itu hanyalah teori yang tidak dapat disukung dengan ataupun didukung dengan bukti-bukti yang kukuh. Di ayat 3 lebih lanjut Rasul Paulus mengatakan, aku juga tahu tentang orang itu. Entah dalam tubuh, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Ketika Rasul Paulus membicarakan, menjelaskan sorga itu bagaimana, di ayat keempat kalau kita baca, teliti, lihat secara baik-baik, dia seperti kanak-kanak yang tidak tahu mau berbicara. Padahal Rasul Paulus adalah seorang yang bijaksana, Musa yang kedua dalam perjanjian baru. Rasul Paulus mengatakan ketika dia berada di sorga, menggambarkan sorga itu bagaimana? Dia kehabisan bahasa. Kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Itu sebabnya ketika Rasul Yohanes mendapatkan khayal dalam kitab Wahyu bagaimana sorga itu, dia juga seperti kanak-kanak yang tidak tahu mau bercakap, tidak tahu mau bicara apa. Dalam Wahyu pasal 21 ayat 3 hingga 4 dikatakan, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihat, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Di ayat keempat, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Sangat sederhana Rasul Yohanes menggambarkan sorga itu bagaimana. Bagaimana sorga itu menurut Rasul Yohanes? Ya gambarannya yang negatif itu tidak ada. Kematian adalah yang negatif. Ratap tangis itu adalah negatif. Yang negatif itu tidak ada di sorga. Semuanya adalah positif. Sangat sederhana. Kenapa? Karena Rasul Yohanes sendiri tidak tahu bagaimana mau menggambarkan sorga itu. Ditambahkan lagi saudara dan saudari yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita melihat mencari rujukan di dunia ilmuwan ataupun di dunia para sejarawan ataupun para ahli Alkitab yang lainnya dan juga di luar sumber Alkitab, mereka memberikan kebingungan yang lebih banyak lagi kepada kita sendiri. Kenapa saya katakan mereka memberikan kebingungan lebih banyak lagi kepada kita? Ketika para filsuf ataupun orang-orang tersohor di dunia ini coba untuk menggambarkan sorga itu, mereka menjelaskannya melalui kata utopia. Apa itu utopia? Utopia
adalah gabungan kata daripada 3 hal, 3 benda. 3 pengertian maksud saya. Yang pertama itu adalah kata O. Kata O itu adalah dalam bahasa Yunani yang artinya tidak. Tidak ada. Ataupun tidak. Lalu kata Eo yang artinya adalah baik. Lalu kata yang selanjutnya adalah topos yang artinya adalah tempat. Dari kata O yang artinya tidak ada. Dari kata Eo yang artinya baik. Dari kata topos yang artinya tempat. Munculnya kata utopia. Suatu tempat yang baik, suatu tempat yang sangat cantik, sempurna, tapi tempat itu tidak ada. Utopia. Bagaimana utopia menurut para ilmuwan ataupun para filosofi orang Yunani? Seorang yang terkenal bernama Homer, ahli sastrawan orang Greek. Dia menuliskan dalam bukunya yang bertajuk The Odyssey in Homer Epic of Odysseus. Menurut Homer, utopia itu terletak di atas gunung Olympus ataupun di puncak gunung itu. Di tempat itu awannya bersih, para dewa hanya bergembira sepanjang hari menurut buku daripada Homer. Tempat itu tidak akan ada hujan, tidak akan ada salju yang sejuk, tidak akan ada angin yang kencang yang boleh membuatkan hancur tanaman dan sebagainya, tidak akan ada penyakit. Tapi tempat itu utopia. Tempat yang bagus, tempat tidak ada hujan, tempat tidak ada salju, tempat tidak ada angin yang kencang, tapi tempat itu utopia. Ahli ilmuwan yang lainnya memberikan penjelasan bagaimana utopia itu. Hesiod mengatakan bahwa sorga itu adalah tempat di mana tidak akan ada kelaparan, tidak ada bencana, karena orang-orang yang ada di sana melakukan keadilan. Dengan gembira mereka berkebun, lalu ketika mereka berkebun, hasilnya berlipat ganda. Di puncak gunung binatang-binatang menikmati keindahan kesuburan tanahnya. Domba-domba bulunya sangat lebat. Wanita-wanita melahirkan dengan gampang ataupun senang, tidak kesakitan. Mereka berlimpah-limpah dengan hal-hal yang baik. Mereka tidak perlu mengarungi samudra dengan kapal atau karena tempat mereka tinggal sudah berlimpah. Tempat yang tidak ada kelaparan, tempat tidak ada bencana, tempat di mana tanahnya subur, tempat di mana perempuan melahirkan tanpa kesakitan. Tempat itu adalah utopia. Lucian, seorang ilmuwan yang lainnya mengatakan, semua utopia itu adalah tempat yang di mana semua kita temukan di dunia ini seperti perampokan, kekerasan, penipuan, itu semua tidak ada di kota itu. Mereka hidup dalam damai dan harmoni secara natural, semula jadi. Di tempat di mana ada pertentangan, ketidakcocokan ataupun rencana jahat, atau ada rasa sakit, segala hal seperti itu tidak wujud di kota itu. Mereka tidak lagi mengejar emas, mereka tidak mengejar kesenangan hidup, dan tidak perlu berdebat atau bertengkar, karena yang suka melakukan hal itu sudah lama diusir dari kota itu. Tidak diperlukan uang di kota itu. Mereka hidup dengan tenang dan secara bahagia, sempurna, karena pemerintahannya bagus. Semua orang sederajat. Tempat tidak ada perampok, tempat tidak ada pertentangan, tempat tidak lagi mengejar emas dan sebagainya, tidak ada perdebatan, tempat di mana tenang dan semua orang sederajat. Tempat itu adalah utopia. Saudara dan saudari yang dikasih dalam Tuhan, mereka semua ini, orang-orang yang membicarakan tentang utopia ini, mereka bukanlah orang SDA. Mereka tidak kenal Tuhan. Mereka adalah sejarawan,
ahli filsuf atau filosofi, tetapi jauh di dalam hati mereka ada kerinduan akan suatu tempat yang lebih baik lagi. Apapun tempat itu, prinsipnya sama, yaitu tentang sorga. Seorang tokoh yang terkenal bernama Thomas More. Dia adalah seorang yang sangat dikagumi pada zamannya. Seorang yang memiliki hubungan dekat dengan raja pada waktu itu di London ataupun di England khususnya. Ketika dia bekerja di Oxford University, dia juga dipilih sebagai seorang ahli tata negara dan juga ahli hukum. Ketika dia sedang menuliskan sebuah buku tentang dasar-dasar bagaimana memerintah semua negara, dia memberikan tajuk bukunya Utopia. Dalam buku itu menekankan suatu keadilan bahwa semua manusia sederajat. Dari buku inilah Thomas More, orang Eropa, memperkenalkan kepada orang-orang Inggris filosofi buah pikiran daripada orang-orang Yunani, kata utopia. Dan bertambah-tambah lagi, secara perlahan-lahan ide tentang utopia itu bertambah banyak. Tidak jarang orang-orang komunis juga memiliki pemahaman sedemikian rupa. Karl Marx ketika dia berusaha membangun suatu masyarakat yang adil dan makmur ataupun sederajat semuanya, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah, ataupun tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Sebenarnya dia sedang mencoba untuk menggambarkan sorga itu seperti apa. Dalam hati semua orang, saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan, terdapatnya kerinduan akan suatu tempat yang disebut sebagai sorga. Tapi masalahnya seringkali kalau kita bercakap tentang sorga ataupun berbicara tentang sorga, setiap kali kita mendengar pastor ataupun pengkhotbah lainnya berbicara tentang sorga, yang selalu menjadi penekanannya adalah sisi fisik sorga itu. Sorga itu bagaimana? Jalannya dari emas. Lalu di sorga ada apa? Lautnya laut kaca. Wah. Lalu apa yang kita pakai di sorga? Kita semua pakai baju putih. Bagaimana dengan baju hitam? Apakah tidak ada baju hitam di sorga atau baju warna hijau, biru dan lainnya? Lalu di sorga kita buat apa lagi? Kita main kecapi. Bagi orang yang tidak minat musik, mungkin bagi orang yang minat musik, wah, bermain musik itu seharian itu tidak masalah. Tapi bagi orang yang tidak memiliki minat di bidang musik, saya percaya kelihatannya sorga itu membosankan. Kalau kita semua pakai baju putih semuanya. Padahal kalau kita lihat lukisan-lukisan yang terkenal, desainer-desainer yang terkenal, umumnya pakaian mereka berwarna hitam. Warna hitam. Ketika melihat sisi fisiknya saja, ketika kita menekankan sorga itu dari sudut fisiknya saja, banyak orang yang tidak berminat. Sebagian orang mengatakan, sorga itu membosankan. Karena mereka berpikir, buat apa saya pergi sorga kalau di dunia ini pun saya boleh dapat. Jalan dari emas, apakah mustahil bagi manusia sekarang ini membuat jalan dari emas? Oh tidak, kita boleh buat jalan dari emas, kereta emas, rumah emas. Di Indonesia ada orang yang membuat rumah emas. Saudara boleh cek di YouTube ataupun di Google. Di Dubai, kereta disalut dengan emas. Lalu handphone disalut dengan emas. Kita boleh buat semua itu. Jadi kalau kita hanya menekankan tentang fisiknya sorga, bagaimana main musik, pakaian putih saja, sebagian orang mengatakan sorga itu tidak menarik, membosankan. Ada satu sisi yang mungkin kurang kita perhatikan tentang sorga, yaitu tentang kualitas hidup yang akan kita miliki di sorga nanti. Dan inilah fokus khotbah pembelajaran kita pada sabat ini. The quality of life. Tajuk khotbah sabat ini adalah Utopia, the quality of life.
Mari kita buka dalam Yohanes 10 ayat 10 yang menjadi ayat inti perkabaran firman Tuhan pada Sabat ini. Yohanes 10 ayat 10 katakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ketika Tuhan datang, Tuhan mau kita memiliki hidup dan berkelimpahan. Tapi setiap kali kita mendengar kata kelimpahan, sekali lagi, yang selalu menjadi titik fokusnya adalah kuantiti ataupun jumlah. Saya berlimpah uang, saya berlimpah makanan, saya berlimpah harta. Selalu penekanannya adalah kuantiti, jumlah ataupun kuantitas kalau dalam istilah Indonesianya. Tapi saya ingin sampaikan kepada kita pada Sabat ini, saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan, belum tentu orang yang berlimpah uang bahagia. Belum tentu orang berlimpah makanan itu sehat. Ya. Justru karena dia terlalu berkelimpahan, dia sakit. Terlalu banyak makan bukannya sehat tapi membawa kepada sakit. Ketika Yesus berkata agar kita mempunyainya dalam segala kelimpahan, dia tidak menekankan tentang kuantiti ataupun jumlah, tetapi Yesus sedang menekankan tentang quality, yaitu tentang hasil yang lebih berkualiti. Salah satu tulisan manusia yang boleh kita gambarkan seberapa hebat sorga itu terdapat di dalam tulisan Ellen White, The Great Controversy. Saudara boleh buka dalam buku Ellen G. White, The Great Controversy. Di sana kita melihat bagaimana Nyonya White menjelaskan apa yang akan kita miliki di sorga. Dalam halaman 677 dikatakan, di sorga penambahan pengetahuan tidak akan meletihkan pikiran atau menghabiskan tenaga. Di sorga apa yang kita alami, bagaimana kualiti hidup yang kita rasakan, penambahan pengetahuan tidak akan meletihkan ataupun menghabiskan tenaga. Pernah saudara belajar tidak pernah merasa penat? Pernah saudara mempersiapkan khotbah dan tidak mengantuk ataupun rasa penat dan kemudian istirahat? Di dunia jawabannya selalu kita penat, betul? Tetapi di sorga kita tidak akan merasakan penat dan terus mencapai pengetahuan yang lebih tinggi dan lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Apa yang akan kita miliki di sorga nanti? Apa yang akan kita rasakan di sorga? Di sana dikatakan, usaha-usaha yang paling agung dapat dilakukan. Apa usaha yang hebat kita pernah ketahui yang dicatat ataupun diberikan Nobel di dunia ini? Penemuan lampu, Thomas Alva Edison. Penemuan rumus oleh Albert Einstein. Penemuan tentang komputer ataupun penemuan tentang chip dan sebagainya. Itu adalah benda-benda yang mengagumkan, usaha-usaha yang luar biasa bagi kita sebagai manusia. Penemuan handphone, penggunaan perangkat handphone Android, itu adalah perkara-perkara yang mengagumkan bagi kita di dunia ini. Tapi di sorga akan ada usaha-usaha yang paling agung lagi dapat dilakukan. Aspirasi yang paling tinggi dicapai. Cita-cita yang paling tinggi diwujudkan. Sesudah kita mencapai cita-cita yang paling tinggi, tidak berhenti di sana saudara. Akan ada benda-benda yang baru yang terus kita temukan dan temukan. Tidak akan berhenti, unstoppable. Terus menerus kita akan menemukan sesuatu yang baru. Tidak hanya itu, keajaiban baru untuk dikagumi. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan, saya senang pelajaran sejarah dan sains. Karena ketika saya mempelajari sains ataupun sejarah khususnya, saya menemukan penemuan-penemuan baru, pemahaman-pemahaman baru yang ada di dahulu kala dan disampaikan pada zaman ini.
Kemudian sains pula memberikan wawasan ke depan bagi saya. Bagaimana apa yang ada saat ini diperbaharui dengan lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Sains juga memberikan kita gambaran untuk mengetahui rahasia-rahasia yang lebih hebat lagi. Di sorga dikatakan akan ada keajaiban-keajaiban baru untuk dikagumi. Saudara pernah mendengar penjelasan tentang bintang-bintang di angkasa ataupun yang kita lihat di langit? Dulunya saya berpikir itu hanyalah bintang biasa ataupun hanya batu yang biasa. Rupa-rupanya itu adalah planet-planet ataupun cakrawala dunia kita. Dunia lain maksud saya, bukan dunia kita ya. Ada banyak hal-hal rahasia yang kita temukan di dunia ini. Tetapi di sorga lebih banyak lagi yang akan kita temukan. Dan meskipun kita belajar hal-hal yang baru dikatakan di sana, tapi kita tidak penat. Kita tidak penat belajar akan hal-hal tersebut. Hidup di sorga adalah hidup yang penuh dengan kelimpahan. Apa hidup berkelimpahan? Hidup berkelimpahan itu tidak hanya dari segi fisikal, tetapi juga menyangkut paut tentang bagaimana damai yang kita rasakan, tentram yang kita rasakan. Jadi di sorga kita akan merasakan kesehatan yang maksimal ataupun yang maksimum. Di sorga kita akan merasakan apa artinya damai yang sesungguhnya. Di sorga kita akan mengerti apa artinya tentram. Manusia sering mengatakan, oh saya mau bercuti, mau cari ketentraman, kedamaian. Tetapi sebenarnya di dunia ini kita tidak tahu bagaimana damai yang sesungguhnya. Ada satu bahasa yang selalu kita sebut dalam pertemuan ibadah, yaitu shalom. Apa artinya shalom? Dalam bahasa Inggris kata shalom itu diterjemahkan peace. Kalau dalam bahasa Arab, salam. Dan dari bahasa Arab yang artinya salam, diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia ataupun Melayu adalah selamat. Apa arti selamat? Selamat adalah shalom. Ya. Apa arti shalom? Saya damai. Saya punya keadaan sekarang itu damai. Ya, damai itu juga berarti saya damai bukan hanya dari segi keadaan emosi, tapi sehat secara badan, tidak berkekurangan, saya tidak berkekurangan uang, saya memiliki hubungan yang baik dengan orang lain ataupun memiliki hubungan sosial yang baik. Itulah arti shalom. Jadi dengan kata lain, terjemahan yang tepat untuk kata shalom kalau dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Melayu adalah damai sejahtera. Saya damai dari segi perasaan, sejahtera dari segi eksternal ataupun kecukupan yang lainnya. Tetapi meskipun kita selalu menyatakan kata shalom, damai, di khotbah, di pertemuan ibadat, dimanapun di dunia ini, sebenarnya kita tidak tahu arti shalom yang sesungguhnya. Kenapa saya katakan seperti itu? Betul, kita sebagai pastor, kita elders, kita diakon, diakonis atau anggota gereja sering mengatakan shalom, shalom alaikum. Sering kita mengatakan kalimat tersebut. Tetapi sebagai pengalaman, salom ataupun kata damai yang sesungguhnya itu kita tidak mengalaminya di dunia ini. Karena hidup kita di dunia tidak adil dan kita tidak dapat merasakan bagaimana damai yang sesungguhnya. Kenapa saya katakan seperti itu? Ilustrasinya seperti ini. Seringkali damai yang kita rasakan di dunia ini timpang. Kenapa saya katakan timpang? Ketika kita merasakan kegembiraan, kebahagiaan yang luar biasa karena kita menang dalam sebuah pertandingan, di sisi yang lain berarti ada orang yang kalah. Timpang, bukan? Kita tidak rasa sempurna kegembiraan itu.
Kalau kita berhasil dalam hidup ini, kita lulus di dalam sebuah ujian, peperiksaan, berarti ada orang yang gagal. Kalau kita dikatakan sebagai orang benar dalam beragama, berarti ada orang yang salah. Kalau kita dikatakan cantik, bagus, berarti ada orang yang jelek ataupun tidak bagus. Kalau kita dikatakan sebagai orang baik, berarti ada orang jahat. Seringkali keuntungan kita, kebahagiaan kita, kenikmatan yang kita rasakan, kedamaian, damai sejahtera yang kita miliki, dibayang-bayangi dengan kerugian orang lain ketika kita berada di dunia ini. Kalau saya naik pangkat, mungkin naik demission ataupun menjadi pemimpin, berarti ada orang yang turun pangkat. Kalau saya tadinya hanya pekerja biasa, sekarang naik ke level yang lebih tinggi, saya mau gembira sebab saya dinaikkan pangkat. Tapi takut dikatakan orang sombong. Wah, mentang-mentang sudah naik pangkat mau bergembira. Tapi kalau kita tidak bergembira, nanti orang kata tidak bersyukur. Jadi seringkali kegembiraan yang kita miliki di dunia ini timpang ataupun tidak balance. Kalau kita terpilih menjadi elders, menjadi pemimpin di gereja, berarti ada orang yang tidak terpilih. Kita gembira dipilih, tapi dalam masa yang sama membuatkan kita serba salah. Kalau kita hari ini, sabat ini, di pagi sabat kita makan yang enak, berarti ada orang yang makannya kekurangan. Kita gembira, kita bersyukur dapat makan yang bagus, tapi di sisi yang lain ada orang yang tidak dapat makan. Kita gembira, tapi kegembiraan kita itu tanggung, tidak lengkap, sebab ada orang yang tidak dapat apa yang kita miliki. Kalau saya ada pakaian bagus datang di gereja, pakai coat, pakai necktie, pakai baju yang cantik, sementara saya bersyukur, gembira ada baju baru, ada orang yang tidak dapat memiliki baju. Kegembiraan di dunia kita ini timpang, tidak lengkap. Kalau ada orang yang terjangkiti penyakit COVID-19, dan saya juga mungkin terjangkit, saya selamat, saya sembuh. Bagaimana dengan yang tidak selamat? Sementara saya bersyukur ada orang yang berduka. Jadi rasa syukur saya sering dibayang-bayangi dengan duka cita orang lain. Kita bahagia dapat rumah baru, habis cash bayar rumah baru. Sementara saya gembira membuat kesyukuran, ada orang yang tidak punya rumah. Ada orang yang baru saja rumahnya terbakar. Saya gembira, tapi kegembiraan saya itu nanggung selagi berada di dunia ini. Perasaan bahagia kita punya rumah baru sering dibayang-bayangi oleh orang yang tidak punya rumah. Kita tidak tahu arti bahagia yang sesungguhnya. Kita tidak tahu arti shalom yang sesungguhnya sementara berada di dunia ini. Kita hanya dapat merasakan kebahagiaan. Kita hanya dapat merasakan shalom yang sesungguhnya di sorga nanti. Ketika Tuhan memberikan hidup dan memberikan kita dalam segala kelimpahan. Di dunia ini kita tidak tahu cara ketawa yang sesungguhnya, saudara. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena seringkali yang terjadi ketika kita ketawa di dunia ini, kita ketawa atas penderitaan orang lain, atas kebodohan, kelemahan orang lain. Kita ketawa karena dia berbuat salah. Mungkin waktu lagi bicara dia punya rambut, punya sisiran tidak cantik, atau necktie-nya lagi miring, ataupun mungkin ada tai mata di matanya. Kita ketawa karena kita melihat kesalahan orang lain. Kita ketawa orang naik motor tiba-tiba jatuh karena tidak tahu pandu motor. Ketawa kita keluar daripada hasil kelemahan orang lain. Dan untuk membuatkan kita ketawa, kita sering-sering lihat lawak. Tapi ketawa kita pun fals ataupun sumbang. Karena seringkali kita ketawa jauh di dalam hati kita ketika kita
menonton lawak dan apapun sebagainya, ada tersirat kepedihan jauh di lubuk hati kita. Kita mau cari sesuatu yang gembira karena kita mau menutupi kepedihan kita. Tetapi kita tidak tahu bagaimana ketawa yang sesungguhnya di sini. Nanti di sorga baru kita tahu cara ketawa yang sesungguhnya. Mazmur 126 ayat 1 hingga 2 dikatakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, ketika Tuhan memberikan sorga baru, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Di sana baru kita tahu ketawa yang sesungguhnya. Di dunia ini kita hanya menertawakan kelemahan orang lain dan melihat lawak-lawak yang membuatkan kita gembira buat seketika waktu, padahal di dalam hati tersirat kesedihan. Hidup di dunia ini, saudara dan saudari, seringkali dibayang-bayangi dengan kematian orang lain. Saya ingin bertanya kepada kita semua, berapa umur seseorang itu sesuai meninggal? Berapa kira-kira umur seseorang sesuai meninggal? Saudara, saya teringat pengalaman orang yang saya kenal yang rindu untuk memiliki anak. Bertahun-tahun lamanya mereka merindukan untuk memiliki anak. Sudah menikah beberapa tahun. Lalu kurang lebih di atas 8 tahun, akhirnya sang suami mendapat kabar istrinya mengandung. Gembira dengan luar biasa, dan saya adalah orang pertama yang diberitahukan. Menunggu waktu kelahiran anak tersebut, tapi yang ditunggu tidak kunjung tiba. Yang ada adalah kabar duka cita. Anak yang mereka tunggu-tunggu itu meninggal. Ada orang mungkin kata, tidak apalah, kan masih bayi, tidak apa meninggal dunia. Dia kan belum tahu apa-apa, tidak apa. Orang yang sudah lama menikah dan mengharapkan anak, betapa beratnya perasaan itu. Ada orang mengatakan, tidak apalah, masih baik. Saudara, umur berapapun seorang itu meninggal, pasti disesali. Anak meninggal di usia 3 tahun. Masih kecil, tidak apa. Dia tidak akan merasakan penderitaan di dunia ini. Padahal orang tuanya sudah berpikir, nanti umur 6 tahun kami mau kasih masuk di tadika ini. Ataupun 5 tahun masuk di tadika ini. Nanti setelah itu sekolah ini. Orang tuanya sudah berpikir ke depan, anak ini mau jadi apa. Tetapi di umur 3 tahun anaknya meninggal. Semua rencana yang sudah direncanakan oleh orang tua terhenti begitu saja. Umur berapapun seorang itu meninggal, disesali. Seorang remaja meninggal di usia 20 tahun. Tidak apalah, sudah 20 tahun, kan sudah melewati zaman remaja. Kan sudah sekolah di sekolah menengah. Ya, baru 20 tahun, belum sempat masuk di alam pekerjaan, belum sempat masuk di alam rumah tangga, sudah meninggal. Usia 100 tahun meninggal. Tidak apa, sudah tua, panjang umur, enggak apa-apa lah mati. Enggak apa-apa meninggal, sudah tua kan. Padahal cucunya menangis siang malam karena neneknya sudah pergi. Umur berapa seorang sesuai meninggal? Tidak ada, saudara. Kenapa? Karena di dalam hati kita, pengkhotbah katakan, Tuhan menetapkan kekekalan. Seperti alam yang diset bunyinya. Ketika ada kematian, kita akan merasa sedih. Kenapa? Karena kita tidak boleh berpisah dengan seorang. Itulah keunikan yang Tuhan tanamkan meskipun kita sudah jatuh dalam dosa. Supaya kita tetap fokus, tetap mengingat untuk pergi ke tempat yang Tuhan sediakan. Dan seringkali di dunia ini, saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kematian dari orang-orang yang kita kasihi, kematian dari orang-orang yang ada di sekitar kita,
mematikan sebagian dari diri kita. Kalau istri saya pergi dahulu ataupun meninggal, menghembuskan nafas terakhir, itu artinya sebahagian daripada penglihatan saya juga ikut mati. Karena tidak akan ada lagi wajah yang akan saya lihat, saudara. Kalau suami saya pergi dahulu, meninggal dunia, berarti akan ada wajah yang tidak akan saya lihat lagi. Sebagian daripada penglihatan ini turut mati. Kalau istri saya pergi atau suami saya pergi dahulu, ada suara yang tidak saya dengar lagi. Ada suara bebelan di pagi hari, memasak dan sebagainya, menyuruh bangun anak-anak yang tidak saya dengar lagi. Maka sebahagian daripada indera pendengaran ini juga turut mati. Kalau adik saya meninggal, ada nama yang tidak disebut-sebut lagi. Kalau abang saya meninggal, ada nama yang tidak disebut-sebut lagi. Berarti mulut ini sebahagian pun mati. Kalau ibu saya meninggal ataupun pergi dahulu, berarti ada tangan yang tidak bisa saya pegang, ada bahu yang tidak boleh saya peluk lagi, ada pipi yang tidak boleh saya cium. Sebahagian daripada deria rasa ini juga turut meninggal. Itu sebabnya kematian daripada orang-orang di sekeliling kita membuatkan kita manusia setengah mati. Semakin banyak orang yang meninggal di sekeliling kita, semakin banyak keluarga yang meninggal, maka hidup kita ini semakin sengsara, makin banyak yang kurang. Itu sebabnya kita disebut manusia yang setengah mati. Bukan karena kita terlalu penat bekerja, tapi karena makin banyak orang yang pergi daripada kita. Kita hidup di dunia yang timpang. Kita tidak dapat merasakan damai yang sesungguhnya di dunia ini. Kita hanya dapat merasakan hidup yang sepenuhnya nanti di sorga. Ketika Adam dan Hawa diciptakan Tuhan sempurna semuanya. Tetapi pelanggaran nenek moyang manusia yang pertama itu telah mengakibatkan mereka dihalau daripada Taman Eden. Dan Adam tidak menyangka akibatnya yang begitu teruk terjadi kepada keluarganya sendiri. Betapa besarnya penyesalan Adam ketika melihat anaknya saling berbunuhan. Kain membunuh Habel. Saudara boleh bayangkan betapa sakitnya hati seorang ayah ketika melihat anak berbunuhan. Itu adalah penyesalan yang sangat-sangat berat. Boleh saja Adam akan berpikir, kalau saja kami tidak memakan pengetahuan baik dan yang jahat, tidak akan terjadi pembunuhan seperti ini. Pasti di pikirannya akan terimbas kembali pengalaman ketika dia berada di Taman Eden, tempat yang sempurna, tempat yang tidak ada kesusahan. Tetapi sebelum Adam merasakan ditinggalkan oleh anak yang dia kasihi, dia sudah melihat betapa sakitnya kematian itu. Sementara mereka berbuat dosa. Setelah mereka berbuat dosa, dikatakan oleh Alfa Omega Jilid yang pertama, Adam dan Hawa tidak diizinkan lagi tinggal di Taman Eden. Mereka memohon dengan sungguh, dia katakan, Tuhan tolong izinkan kami tinggal di tempat ini. Kami berjanji kami akan tetap mempertahankan hidup yang sesuai di mata Tuhan. Tapi Tuhan berkata, kamu telah rosak oleh dosa. Dan ketika mereka keluar daripada Taman Eden, dikatakan saudara dan saudari, di dalam kehinaan dan duka yang tidak terkatakan, mereka meninggalkan rumah mereka yang indah untuk pergi hidup di dunia ini, di mana dunia yang dipenuhi dengan kutuk dosa. Dan pada waktu mereka keluar, dikatakan di sini, tak kala mereka melihat adanya tanda-tanda kematian yang pertama dalam bunga-bunga yang layu dan daun-daun yang berguguran, Adam dan Hawa mengalami perasaan duka yang lebih dalam daripada perasaan duka manusia sekarang ini atas kematian
kekasih mereka. Pernah saudara melihat daun gugur dan kemudian menangis bersedih? Pernah saudara lihat daun ataupun rumput gugur, saudara bersedih? Itu adalah suatu hal yang tidak masuk di akal bagi kita zaman ini. Tetapi bagi Adam, itu adalah pengalaman yang sangat menyedihkan. Karena dia melihat hidupnya yang dahulu tidak pernah ada kematian. Sekarang akibat pelanggarannya, kematian bermaharajalela. Saudara, hidup di dunia, kita tidak dapat merasakan kenikmatan yang sesungguhnya. Kita tidak dapat merasakan shalom yang sesungguhnya. Nanti di sorga baru kita dapat menikmati apa artinya hidup penuh kelimpahan. Beberapa orang mengatakan sorga itu adalah ketika semua orang sama rata. Sistem komunis memperkenalkan pemahaman mereka tentang komunisme, semua orang sama rata. Bagi mereka itu adalah sorga. Beberapa orang juga memunculkan pemahaman kapitalisme, di mana mereka katakan kalau semua orang kaya, disitulah sorga. Tidak akan ada lagi kesusahan. Sebagian orang mengatakan sebagian sorga itu adalah seks, dada, harta, dan lain-lainnya. Tapi sorga itu tidak ada di dunia ini, saudara. Sebagian orang mengatakan punya banyak uang itu sorga. Tapi hati-hati. Mungkin bagi saya yang tidak banyak uang, saya akan mengatakan, wah, kalau saya punya banyak uang itu pasti sorga. Tapi coba kita bertanya kepada orang yang banyak uang, apakah mereka merasakan damai, tenang? Mungkin justru karena banyak uang mereka selalu merasa risau, takut orang merampok, takut sahamnya turun dan sebagainya. Sorga bukanlah uang. Uang bukan sorga. Tapi ketika saya mengatakan seperti itu, bukan berarti uang tidak penting, saudara. Ketika saya mengatakan uang bukan segala-galanya, itu dalam konteks sorga, uang bukan sorga. Kita perlu uang. Kan bagus kalau banyak uang. Ya, kalau kita punya ada uang yang banyak, kita boleh beli keperluan memudahkan dalam pelayanan, contohnya laptop, handphone dan sebagainya. Kita mudah mengikuti ibadah. Kita mudah untuk membantu orang lain kalau ada uang. Tetapi jangan sampai kita menjadi hamba uang. Jangan sampai kita mengsorgakan uang itu. Sorga itu bukan di dunia ini, saudara. Ibrani 11 ayat 10 mengatakan, sorga itu direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ada satu kesaksian yang menarik dalam Alkitab, berbicara tentang uang. Saya kembali sedikit ke belakang. Abraham, kalau kita melihat di kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian khususnya, disebut sebagai orang yang kaya. Namun meskipun dia adalah seorang yang kaya, berlimpah uang, mungkin bukan uang ya pada waktu itu, berlimpah hartanya, tetapi dia tinggal di kemah, di tenda. Dan dia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Abraham tahu sorga, uang itu bukan sorga. Abraham tahu sorga itu dibangun dan direncanakan oleh Tuhan. Arsiteknya Tuhan sendiri. Dan kalau kita menyatakan bahwa sorga itu arsiteknya ataupun dibangun oleh Tuhan, hal penting yang perlu kita ingat adalah sorga itu tempatnya Tuhan. Karena Tuhanlah sendiri yang membangunnya. Jadi kalau saudara rindu untuk pergi ke sorga, rindu untuk tinggal di sorga, kita harus belajar untuk cocok dengan Tuhan ataupun selaras dengan Tuhan. Karena sorga itu tempatnya Tuhan. Kalau di dunia ini saja kita tidak berapa cocok dengan Tuhan, disebut sebagai orang Kristen namun jarang-jarang untuk melihat surah cinta Tuhan, bahkan berkorban untuk pelayanan Tuhan pun susah, mungkin kita tidak cocok di sorga. Karena sorga itu tempatnya Tuhan. Kita akan bosan di sorga
kalau di dunia ini pun kita tidak biasa dengan Tuhan. Artinya kita perlu membiasakan diri di dunia ini sementara mempersiapkan diri masuk ke sorga Tuhan. Sorga itu akan menjadi neraka kalau kita tidak biasa. Ya, tidak ada gunanya seorang yang tidak mencintai Tuhan dipaksa masuk ke sorga. Karena sorga itu akan menjadi neraka bagi mereka yang tidak mencintai Tuhan. Kita harus belajar mencintai Tuhan dari sekarang. Karena kita tidak akan rasa selesa di sorga nanti kalau kita tidak mengasihi Tuhan. Apa artinya mengasihi Tuhan? Yohanes 14 mengatakan, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Di sorga nanti, saudara, kita akan hidup bersama dengan Tuhan. Dan tempat yang Tuhan sediakan itu baru. Ya. Apa itu baru? Kalau kita lihat dalam bahasa Yunaninya, ada kata neos dan kainos. New kalau dalam bahasa Inggris itu diambil dari kata neos. Ya, apa itu neos? New itu artinya bukan suatu yang dari tidak ada ke ada ataupun benda yang baru dicipta, tidak, tetapi yang diperbaharui. Ya, itulah kata new yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Tapi kalau di dalam Yesaya 65 ayat 17 ataupun dalam kitab Wahyu khususnya, kata baru di sana bukan neos, bukan new terjemahan bahasa Inggrisnya, tapi kainos. Apa itu kainos? Sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Sesuatu yang belum pernah ada di dunia ini, yang belum pernah kita pikirkan, yang belum pernah kita dengar, itulah yang Tuhan ciptakan, itulah yang Tuhan berikan di sorga nanti. Kainos. Dari yang tidak ada ke ada. Itulah yang Tuhan berikan nanti. Dan sorga adalah tempat di mana Anda diberikan kasih sayang yang saudara tidak pernah gambarkan betapa luar biasanya. Wahyu 21 ayat 4 katakan, Ia akan menghapus segala air mata. Kenapa? Ketika kita tiba di sorga nanti, yang pertama-tama Tuhan buat adalah menghapus air mata. Ilustrasinya seperti ini. Ada seorang anak kecil yang buat pertama kalinya masuk ke sekolah. Ketika dia masuk di sekolah, sebelum dia pergi sekolah, biasanya dia jadi raja di rumah ya. Dia perlu sesuatu, dia panggil ma, langsung datang mama untuk memberikan. Dia panggil pembantu, langsung pembantu memberikan. Tapi sekarang ketika dia berada di sekolah ataupun di tadika, dia panggil gurunya, oleh karena terlalu banyak pelajar, gurunya pun lambat menyahut. Ditambahkan lagi ada rekannya yang ambil barangnya, kemudian membuatkan diagram. Ketika persekolahan di hari pertama itu selesai, dia bertemu dengan mamanya ketika keluar daripada pagar sekolah. Yang pertama dia buat adalah dia menangis, karena dia terlalu kesal di hari pertama itu. Lalu apa yang ibunya buat? Dia tidak banyak bicara, yang dia buat adalah dia menghapus air mata anaknya. Begitulah yang Tuhan lakukan kepada kita. Ketika kita di sorga nanti, yang pertama-tama Tuhan buat adalah menghapus air mata kita. Karena ada banyak kekesalan, ada banyak hal yang membuatkan kita menangis di dunia ini. Terlalu berat rasanya. Tetapi Tuhan akan menghapus segala air mata. Sorga yang kita bicarakan pada Sabat ini masih terbatas lagi. Apa yang dapat saya berikan, apa yang coba untuk saya gambarkan sorga itu seperti apa, masih terbatas lagi. Karena 1 Korintus 2 ayat 9 katakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Sorga itu di luar imajinasi kita. Namun sorga itu ada. Sorga bukan sekadar utopia, suatu tempat yang sempurna, yang baik tapi tidak ada. Sorga itu adalah tentang the quality of life. Sorga itu tempatnya Tuhan. Dan saya merindukan
saudara dan saudari yang menyaksikan, yang mengikuti ibadah pada Sabat ini, pastikan kita bertemu di sorga. Pastikan hidup kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Meskipun kita tidak dapat bertemu secara tatap muka, fisikal, pastikan kita boleh bercerita nanti di sorga. Karena di sorga adalah tempat di luar imajinasi kita. Adalah menjadi kerinduan dan harapan terbesar saya. Perkabaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat yang luar biasa dalam kehidupan kerohanian kita. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada pemimpin kebaktian. Amin dan puji Tuhan. Saya melihat di lampu siling studio Pemasi Media, dengan hujan lebat di luar sana, dan siling ini semakin dikerumuni oleh serangga-serangga yang berterbangan begitu bebas sekali. Mungkin demikianlah ilustrasinya bahwa kita sedang mengerumuni suatu tempat yang kita rindui, yaitu kerajaan surga. Lampu ini saya ibaratkan seperti Yesus, dan serangga yang sedang berterbangan ini, yang berlegar-legar berada di atas ini, merupakan kita semua yang sedang berjalan menuju lebih dekat kepada Yesus. Terima kasih kepada Pastor DJ Herjai Jahari dengan firman Tuhan pada Sabat ini. Memberikan kekuatan, memberikan kita penghiburan, semangat. Ayo kita melangkah sampai ke garis akhir menuju kepada kerajaan sorga. Saya dan Anda semua harus menjadi pemenang atas perjuangan kerohanian ini. Saudara dan saudari, mari kita bergembira atas janji Tuhan ini, bahwa setiap satu kita boleh masuk ke dalam kerajaan sorga. Serahkan hidup kita, karena sebentar lagi muli toko ilot sorga. Insan tak tahu kuasa yang kau tuduhku, nahan daman kui boros tinaku, pinopoy lo kinolumisan sorga, pinosodya dokinoro hingaan.
Pada saat ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami begitu diberkati oleh firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Pastor DJ Herjai Jahari. Saat ini Tuhan, kami begitu rindu untuk menatap wajah-Mu muka dengan muka untuk berada di dalam kerajaan sorga. Biarlah firman itu menjadi motivasi dan kekuatan kami. Biarlah kami akan menjadi pemenang atas perjuangan iman rohani kami Tuhan. Pimpin kami Tuhan, berikan kami kekuatan. Biarlah kami boleh mengalahkan dosa sewaktu kami berjalan di dunia ini untuk berjalan untuk sebuah perjalanan menuju ke gerbang surga, kehidupan kekal yang Engkau sudah janjikan buat kami satu persatu. Terima kasih Tuhan, buat Pastor DJ Herjai Jahari, Engkau akan menyertai beliau dan seisi keluarganya, diberkati di dalam kehidupan setiap hari dan dapat terus diperkuatkan untuk melayani pekerjaan-Mu di daerah kependetaan di daerah Ranau. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami semua sudah berdoa. Amin. Amin dan puji Tuhan dengan segala yang sudah kita nikmati pada Sabat ini. Sorga itu impian kita semua. Sorga itu adalah harapan masa depan kita semua. Saya dan Anda pastikan kita akan berada di dalam kerajaan sorga dengan menyatukan semangat kita, menguatkan iltizam kita dengan terus bersandar hanya pada Yesus untuk bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaan sorga. Puji Tuhan atas kebersamaan ini. Saya akan menutup tirai Pemasih Media pada Sabat ini dalam suasana kita untuk terus semangat dan terus setia kepada Yesus. Kita akan jumpa lagi di Sabat depan, Sabat yang terakhir untuk triwulan yang ketiga. Kita akan jumpa lagi, Pemasih Media menjangkau dunia. Shalom dan selamat hari Sabat. Kita jumpa lagi, bye-bye.